Sebagai mantan hakim dan pakar hukum, melihatnya seperti apa ini? 12 tahun penjara untuk satu-satunya justice kolaborator dalam kasus ini. Saya mendahului dan bermohon maaf pada semua pihak yang merasa mungkin ungkapan saya itu menyinggung perasaan atau tidak sependapat. Tapi saya penting untuk mengungkapkan agar ini dipakai sebagai pemahaman publik yang luas untuk memahami kekecewaannya. Saya ikut kecewa, tetapi kekecewaan saya tentu ada dasar hal-hal yang nanti akan saya uraikan untuk dikenali apa isi JC atau Justice Collaborator. JC adalah sosok seseorang yang bukan pelaku utama yang ditetapkan oleh LPSK sesuai dengan undang-undang untuk mendapatkan satu sisi. Satu sisi ini adalah berbagai kehormatan dan fasilitas untuk tidak menjadikan dia tidak aman, bisa dihukum percobaan, paling kalaupun harus dihukum yang teringan dari semua terdakwa. Semua orang bisa jadi JC kecuali pelaku utama, itu ketentuannya. Itu satu sisi. Sisi lainnya bahwa dia juga menanggung beban sebagai deliktum. Artinya orang yang berbuat sesuatu yang diancam hukuman, yaitu dalam kasus ini menembak, ya. Menembak atas perintah. Kemudian perintah ini kalau ditentukan di pasal 51 dibebaskan, yang berjawab adalah pemberi perintah. Tetapi di ayat 2 dari pasal 51 ini menghapus itu, yaitu kalau perintahnya tidak sah, di luar kewenangan dari memberi perintah. Kemudian etiket baik bagi pendapat saya tidak memenuhi, karena etiket baik diatur di kode etik kepolisian di mana dia ada di situ, yaitu ditentukan di pasal 11 di Perpol nomor 7 tahun 2022 tahun lalu. Tegas itu, tidak boleh memerintah atau mau melaksanakan perintah, wajib untuk tidak dilakukan kalau perintah itu menyimpangi dari norma hukum, norma agama, dan norma perilaku, kepatutan, ya. Nah, ini dengan norma ini ditentukan, dipahami oleh semua anggota kepolisian. Baik, nah, ini Prof. Dilanggar. Saya potong sebentar, Prof. Itu berarti menurut Anda meskipun Eliezer sebagai penguak fakta, tapi dia tetap pelaku sehingga pertimbangan jaksa ini 12 tahun. Ini adalah hal yang wajar. Saya tidak mengatakan wajar, itu hak dari jaksa, tapi saya mengungkapkan pahamnya mengenai JC itu mempunyai dua sisi. Sisi satu mendapat banyak keringanan, bahkan kalau ini utuh maka dia dihukum teringan. Tetapi ada sisi lain, yaitu deliktum yang dia lakukan, yang tadi saya kemukakan untuk dipertimbangkan paham ini. Nah, kalau keseimbangannya itu memang tidak imbang, ya tentu deliktum ini yang lebih kuat, kan dia menembak atas perintah yang tidak sah. Nah, kembali kepada paham yang luas. Ini masalah JC ini kan baru sekitar 5 kasus di Indonesia ini. Ini kan satu paham yang merupakan cangkokan dari transplantasi lah, tepatnya transfer hukum dari Amerika mengenai tipikor. Siapa yang bisa mengungkap kerugian negara, mengembalikan, kemudian mengejar aliran uang, itu JC. Nah, kalau dipadukan dengan pidana umum, apa yang dilakukan oleh seorang JC yang bermanfaat untuk penegakan hukum. Tadi seperti kata Anda ya, Prof, ada satu sisi bahwa terdakwa ini adalah JC, namun di satu sisi harus dilihat juga bahwa ia adalah pelaku yang dalam kasus ini, Eliezer ya yang menembak. Kalau kita presentasikan atau kita bobot begitu, pengaruh dari JC ini seberapa besar dalam kasus ini? Karena kalau masyarakat awam melihat ataupun mereka menyatakan bahwa kalau seandainya si Eliezer tidak menguak fakta, mungkin kasus ini tidak akan terbongkar sampai terdakwa Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai terdakwa. Kalau seperti itu memang dia sangat bekerjasama untuk membongkar. Tapi kita sadari, pembongkar kasus ini kan keluarga korban, di mana si ibu korban ini berontak untuk membuka peti sehingga terungkap ini pembunuhan. Kebetulan ada di sana dengan ulos. Ini kan dibongkar oleh saksi korban sebenarnya, bukan Eliezer. Melanjutkan
Kalau sudah, ini kan ada saksi-saksi lain nantinya. Ya maaf, saya bukan mengecilkan peran JC yang Eliezer, tidak. Tetapi kan ada sebandingan. Pengungkap fakta itu tidak tepat sebagai disebut oleh JC. JC bukan itu. JC itu bekerja sama, berkolaborasi, namanya juga JC, kolaborasi dengan penegak hukum, berkolaborasi apa yang seimbang. Kalau pengungkap fakta tidak, itu ibunya korban, itu pengungkap utama. Sehingga kalau itu nggak terungkap, selesai itu perkara ini, nggak muncul JC. Eliezer menembak pun terbebas itu. Kalau saja pengungkap fakta yang benar ini tidak berjasa, tidak ibunya Yosua. Ini pandangan saya. Baik Prof, lalu bagaimana nih akhirnya status JC ini tidak jadi presiden buruk, karena dari kasus ini banyak juga yang beranggapan bahwa buat apa saya jadi JC tapi tidak ada keuntungan dari status menjadi seorang JC. Memang itu adanya. Kalau dia sebagai JC dan tidak berguna, banyak ditolak oleh hakim pada perjalanannya karena tidak bisa memerankan kerjasama yang baik. Nah, ini saya tidak mengatakan itu, tetapi ini saya tidak tahu, tapi semua orang yang JC masih paham ini. Oleh karena itu saya ungkapkan pada kesempatan ini melalui televisi ini agar publik tahu, jangan terlalu besar ekspektasi. Ini tidak taken for granted. Ya. Ini tidak suatu yang pasti kalau JC langsung dibebaskan. Tidak begitu, karena ada beban deliktum tadi. Terakhir Prof, ini kan masih kuncinya masih ada di hakim. Hakim akan memutus berapa hukuman untuk terdakwa Eliezer. Apakah status JC dari Eliezer ini masih akan dipertimbangkan sehingga ada kemungkinan untuk hukuman dari Eliezer ini lebih ringan di bawah 12 tahun? Bagi saya diperkuat saja pledoi. Kenapa Eliezer melakukan ini? Pledoi itu lebih penting dari mengharapkan JC yang dipandang secara salah. Lebih diperkuat. Nanti bagaimana advokat atau penasihat hukumnya itu memperkuat pledoinya agar dipadukan dengan JC, walaupun JC mungkin tidak bisa dikatrol ke atas, ini akan membuat hakim paham. Tapi kalau semata-mata mengharapkan status JC, saya ungkapkan ada deliktum yang menunggu. Deliktum yang menuntut juga bahwa orang ini berbuat salah dalam hal menembak. Menembak sesama polisi. Baik, terima kasih Prof. Gayus Lumbun atas informasinya terkait dengan status justice collaborator yang disandang oleh terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan ini. Sehat selalu Prof. Ya, terima kasih Mas Yasir. Dan saudara, selepas jeda kami masih punya informasi lain, yaitu ponsel seorang siswi di Ponorogo, Jawa Timur yang tiba-tiba meledak. Akibatnya saudara, siswi SMK ini mengalami luka bakar di bagian wajah. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstano Lesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo.